Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang terbaik. Kemudian kami kembalikan dia ke derajat yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah, jamaah salat zuhur, as-shaimin was-shaimat yang sedang berpuasa, bahwasanya puasa ini mempertahankan derajat manusia agar manusia tetap menjadi manusia, tidak turun derajatnya ke derajat binatang. Dalam ayat tadi Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang ahsan, the best. Manusia ini memang semua ciptaan Allah itu baik. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Semua ciptaan Allah itu baik. Tetapi di antara yang paling baik adalah manusia. Manusia berkaki dua, fisiknya baik, tegak, lurus. Telinganya ada dua, kiri kanan. Matanya dua, hidungnya di depan, lubangnya menghadap ke bawah. Coba kalau lubangnya menghadap ke atas. Bapak-bapak yang merokok bisa seperti kereta api, asapnya keluar. Kalau hujan tentu payah pula. Pokoknya manusia itu baik fisiknya, dilengkapi dengan akal dan dilengkapi dengan hawa nafsu. Dalam ayat lain, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan manusia. Manusia ini makhluk yang dimuliakan. Dan manusia bisa berjalan di darat, bisa di laut dengan kapal, dan bisa terbang ke udara. Dan diberi rezeki dari yang baik-baik oleh Allah. Dan Allah lebihkan manusia daripada makhluk lainnya. Ada ciptaan Allah namanya malaikat. Malaikat ini makhluk Allah yang selalu taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Jelas saja malaikat bisa taat selalu karena dia tidak punya hawa nafsu. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ada binatang, hewan. Binatang itu
punya hawa nafsu, tapi punya otak, tapi tak punya akal. Maka hewan itu, manusia makannya dengan tangan. Kalau binatang banyak yang makannya dengan mulut, dan kadang-kadang kotoran-kotoran dimakan juga. Tapi manusia ini di tengah-tengah. Manusia diberi akal, dengan akalnya manusia bisa menciptakan kemajuan-kemajuan, dan dilengkapi dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsunya manusia bisa mencapai kemajuan. Tetapi manusia juga ada fisiknya. Ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia bisa taat, maka kedudukannya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Malaikat taat karena tidak punya hawa nafsu. Tapi kalau manusia taat setelah berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita tidak bisa taat pada Allah. Ya. Dan ketika manusia tidak bisa menguasai hawa nafsunya, summa radadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke derajat yang paling rendah. Fisiknya fisik manusia, tapi perangainya perangai binatang. Bisa turun menjadi derajat binatang ketika tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Cobalah perhatikan ayat lain. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kamu lihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ya. Lalu Allah buat dia sesat walaupun dia berilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Tidakkah kamu lihat orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, ya, walaupun dia berilmu tersesat. Apa yang tergores di hawa nafsunya, dia ingin perempuan, dia usahakan sampai dapat, walaupun itu bukan istrinya, ya. Harta dia usahakan sampai dapat, walaupun itu harta negara milik rakyat. Maka manusia turun derajatnya ketika dikuasai oleh hawa nafsunya, turun derajatnya menjadi derajat binatang. Fisiknya fisik manusia, mungkin pakai jas, pakai dasi, pakai lambang-lambang kekuasaan, tapi karena dikuasai oleh hawa nafsunya, uang negara dimakannya, bini orang dihantamnya, karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Hadirin sekalian, maka puasa ini adalah mengendalikan diri dari hawa nafsu agar manusia tetap menjadi manusia. Jangan turun ke derajat binatang, tetapi bisa naik ke derajat malaikat, karena kita bisa taat setelah mengendalikan hawa nafsu. Kalau boleh kita bikin perumpamaan, bapak-bapak ibu, ada bendi namanya, bendi. Ada gerobaknya, bendi itu ada gerobaknya, dan ada kuda, ada kusirnya. Hawa nafsu itu bagaikan kuda. Kuda ini bisa membawa kita kemana-mana, ya. Sedangkan akal bagaikan kusirnya, dan gerobak bendi itu fisik kita. Kalau kusir bendi bisa menguasai kuda, kudanya disuruh jalan ke tempat yang diinginkan, tapi dia bisa mengendalikan kudanya, maka kudanya selamat, kusirnya selamat, fisiknya pun selamat. Ketika kusir bisa mengendalikan kuda. Tapi ketika kusir dikendalikan oleh kuda, kusirnya dikendalikan oleh hawa nafsunya, kuda ini bisa berjalan kemana-mana, bisa masuk jurang, masuk sungai. Kusirnya celaka, gerobaknya pun celaka. Maka bulan Ramadan ini bulan mengendalikan hawa nafsu. Mari kita tinggalkan dunia untuk sholat berjamaah. Mari kita tinggalkan, boleh buka puasa bersama, tapi jangan gara-gara buka puasa bersama tidak sholat tarawih, tuh rumah makan penuh gitu.
buka bersama. Ya, kendalikan hawa nafsu kita, karena bulan Ramadan ini bulan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Nabi bersabda, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau datang bulan Ramadan, dibukakan semua pintu surga. Apa artinya? Diberi kemudahan kita untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Ya, dirancang oleh Allah Ramadan ini semua orang bersemangat untuk beramal soleh. Ya, sholat tarawih, sholat berjamaah, baca Quran, sedekah, i'tikaf dan lain sebagainya. Inilah pintu-pintu surga. Bapak Ibu, kata Nabi, di surga itu banyak pintunya. Orang yang suka berpuasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Di Ramadan dia puasa, di bulan lain dia puasa sunat. Orang yang suka sholat, dia jaga sholat berjamaah. Ada sholat qobliyah, ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Orang yang suka menjaga sholat, di surga akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang suka bersedekah akan dipanggil namanya dari pintu sedekah. Orang yang suka baca Quran akan dipanggil namanya dari pintu Al-Quran. Orang yang suka berjihad, membela agama Allah, akan dipanggil namanya dari pintu jihad. Jadi pintu surga ini dibuka. Di bulan Ramadan kita siangnya berpuasa, malamnya tarawih, baca Quran, bersedekah, i'tikaf, tahajud. Ini pintu surga semua. Lalu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, ayakunu ahadun an yud'a min tilkal abwabi kulliha?" Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil namanya dari setiap pintu? Dari pintu Rayyan dipanggil namanya karena dia suka puasa. Dari pintu sholat dipanggil namanya karena dia suka menjaga sholat. Kata Nabi, ada. Saya berharap termasuk orang yang bisa dipanggil namanya dari setiap pintu surga. Maka mari kita buka pintu surga ini ya dengan amal-amal tadi. Jangan bikin malaikat bingung. Bagaimana malaikat bingung? Dilihat daftar nama orang yang suka berpuasa, tidak ada nama kita. Dilihat daftar nama orang yang menjaga sholat, tidak ada pula nama kita. Dilihat daftar nama orang yang suka bersedekah, tidak ada pula nama kita. Dilihat oleh malaikat daftar nama orang yang suka baca Quran, enggak ada juga. Dilihat daftar nama orang yang suka berjihad, enggak ada nama kita. Lalu bingung malaikat, mau dipanggil dari mana? Ya, padahal pintu surga dibuka, tapi tidak semua orang mau masuk. Pintu masjid ini dibuka ini. Apa masuk semua orang? Tidak masuk, yang masuk mana yang mau saja. Ya. Pintu neraka ditutup, tapi orang masuk juga. Pintu penjara kan ditutup tuh, tapi masuk juga orang ke dalam penjara. Ya. Jadi mari kita gunakan Ramadan ini mempertahankan manusia, derajat manusia. Kita buka pintu-pintu surga itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil dari segala pintu surga itu. Boleh berpesta pora, makan-makan bersama, tapi jangan lupa mari kita jaga pintu sholat, pintu sedekah, pintu baca Quran, berzikir, i'tikaf, karena inilah bulan mempertahankan diri kita sebagai manusia agar tidak turun derajatnya ke derajat binatang. Bulan mendekatkan diri pada Allah agar kita bisa menjadi lebih tinggi derajat kita dari malaikat, karena kita bisa taat setelah berhasil mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita semua agar bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan pengampunan seperti anak kecil yang baru keluar dari rahim ibunya, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.